Ora. Oh sih. Kalau gue langsung ngembang apa kan? Jadi kalau itu ya mas penghasilan. Tinggal kemudian ya. Terima kasih. Assalamualaikum sih. Terus saya akan melakukan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya karya Mahasiswa Yoda. Yang terhormat Ketua Karang Taruna Jateng, Bung Dani Budi Cahyono. Yang kami hormati Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, Bapak Ahmad Gojali SOS MT. Yang kami hormati Ketua Karang Taruna Kabupaten Boyolali, Bung Ribut Budi Santoso. Yang kami hormati Ibu Kasih Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, Ibu Puspita Sari Dwi Aryani, serta rekan-rekan peserta webinar kelima dalam rangka HUT Karang Taruna ke-61 Kabupaten Boyolali. Sebelumnya perkenalkan saya Uut Utami Widiastuti selaku host pada pagi hari ini yang akan memandu acara webinar kelima Karang Taruna yang mengangkat tema memahami Permensos 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna, akan memandu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Cukup. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Mas Karang Taruna. Semua hadirin dimohon berdiri. Indonesia bersatu, hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsa rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.
silakan duduk kembali. Baik, rekan-rekan semua, selanjutnya acara berikutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama, sambutan dari Ketua Karang Taruna Jawa Tengah kepada Bung Dhani Budi Cahyono. Kami persilahkan. Siap. Ini karena ada perubahan agenda, ini nabrak jadwal saya ini, Mbak. Jadi saya ini sedang dalam perjalanan ke Jogja, nggak apa-apa ya, di mobil ya? Apa? Nggak apa-apa, yang penting semangatnya tetap luar biasa. Siap. Persilahkan. Siap, ya. Luar biasa Karang Taruna Boyolali ya. Bulan Bakti Karang Taruna yang jatuh di bulan September sampai di bulan Desember ini masih ada rangkaian kegiatan. Itu apa ya? Jangan-jangan di kemudian hari itu akan ada tahun Bakti Karang Taruna. Jadi setahun penuh akan diadakan kegiatan. Karena memang menurut sejarah kan sebelumnya awal berdiri Karang Taruna dulu belum ada ya bulan Bakti Karang Taruna. Adanya itu Pekan Bakti. Pekan itu kan artinya seminggu. Nah, bulan kan sebulan gitu. Nah, sekarang ini kalau bulan Desember berarti September, Oktober, November, Desember 4 bulan. Jadi catur wulan bakti ya. Ya, selamat untuk teman-teman KT Boyolali yang luar biasa. Saya ikut berbahagia ya bisa ikut dilibatkan pada hari ini walaupun sekedar pengantar ya. Sedikit bercerita, saya kemarin ikut dalam sebuah acara juga oleh organisasi lain ya, itu Forum Perantara namanya, Persaudaraan Antar Etnis Nusantara. Nah, saya melihat Forum Perantara ini itu secara kultural berbeda ya dengan organisasi lain yang bergerak di bidang yang serupa, yang sudah established gitu. Itu ada namanya Forum Kerukunan Antar Umat Beragama FKUB. Cuman satu hal, FKUB itu didesain oleh stakeholder lah ya, oleh pemerintah gitu. Jadi kesannya lebih top down gitu. Sementara Forum Persaudaraan Antar Etnis Nusantara ini merupakan murni inisiatif dari teman-teman gitu. Jadi bottom up gitu ya. Nah, Karang Taruna ini ternyata menilik sejarahnya kita ada di tengah-tengahnya ya. Jadi kita adalah sebuah inisiatif dari kelompok pemuda yang kemudian didukung gitu oleh pemerintah yang pada saat itu skupnya masih regional ya. Ada seorang gubernur yang dicatat oleh sejarah itu sangat berjasa untuk Karang Taruna, yaitu Bapak Ali Sadikin ya, Gubernur DKI. Pun Karang Taruna lahir 26 September 1960, dulu juga dimulai di Jakarta gitu. Sejarah Karang Taruna berawal di Kampung Melayu, yang dimana problem-problem permasalahan sosial itu marak gitu di sana. Dan anak muda hadir dan kemudian disambut oleh jabatan sosial, kemudian berkembang meluas sampai hari ini di Boyolali kita bisa Mahayu Bagyo ya sebagai organisasi Karang Taruna. Nah, saya pikir kelebihan ini bisa kita manfaatkan dengan baik, bahwa kita adalah anak-anak muda yang penuh inisiatif dan kemudian sebagai pengampu, sebagai pembina teknis gitu kan, dinas sosial juga turut memelihara gitu dan merawat dan memberikan ruang eksistensi untuk kita. Nah, saya pikir itu semoga dengan terselenggaranya acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Kemudian hari saya ingin bukan cuma sekedar virtual ya, saya ingin hadir secara fisik di sana, merasakan semangat dari teman-teman juga gitu. Siap. Mohon kalau ada undangan lagi jangan undangan virtual ya. Seperti itu. Demikian sebagai pengantar, matur nuwun atas kesempatannya. Matur suwun Pak Dhani Budi Cahyono, semoga selamat sampai tujuan, sukses selalu. Selanjutnya sambutan yang kedua dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali kepada yang terhormat Bapak Ahmad Gojali SHMP, dipersilakan. Terima kasih, Mbak Lut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Aditya Karya Matma Yoda.
Yang kami hormati Bapak Dhani Budi Cahyono selaku Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak Ribut Budi Santoso selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Boyolali. Yang kami hormati juga Bapak Ibu narasumber serta peserta webinar yang berbahagia. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, nikmat sehat, nikmat iman, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersuah walaupun dalam forum webinar untuk sosialisasi terkait dengan Permensos 25 tahun 2019. Para peserta yang kami hormati, sebelumnya kami mengucapkan terlebih dahulu kepada Bapak Bupati Boyolali beserta jajaran, Ketua DPRD dan juga Bapak Ketua Karang Taruna Kabupaten Boyolali, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan kita harapkan ini mungkin webinar yang terakhir selama kegiatan ini tidak ada permasalahan dan bisa berjalan dengan sukses. Kalau tidak salah, yang terakhir ya. Amin, amin. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kami mengucapkan dulu sebelumnya selamat ulang tahun yang ke-61. Tadi disampaikan oleh Pak Dhani sudah berjalan 4 bulan, bukan bulan bakti, jadi catur bulan bakti. Jadi luar biasa sekali untuk Karang Taruna Kabupaten Boyolali ini. Saya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada rekan-rekan semua yang masuk di dalam kepengurusan Karang Taruna ini. Jadi Karang Taruna sebagai salah satu fungsinya sebagai pelopor berupaya untuk menggerakkan inisiatif dan kreativitas generasi muda dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kami luar biasa terkait dengan kegiatan-kegiatan Karang Taruna kemarin selama pandemi COVID-19 yang telah mendukung pemerintah Kabupaten Boyolali dan juga Kementerian Sosial yang dalam wujudnya kemarin mendistribusikan bantuan kesehatan berupa masker dan vitamin yang disebarkan di seluruh wilayah Kabupaten Boyolali. Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan semua yang kami banggakan, bahwa di dalam SIGDJ disampaikan kita melihat bahwasannya di Kabupaten Boyolali ini ada 94 lembaga Karang Taruna yang terdiri dari 150 laki-laki dan 25 perempuan. Kita ketahui bersama bahwasanya Karang Taruna ini merupakan satu-satunya organisasi yang kepengurusannya sampai level terbawah, sampai level RT dan RW. Ini luar biasa. Bagaimana kita bisa bersinergi antara Karang Taruna dengan pemerintah, di mana Karang Taruna sudah sampaikan tadi bahwasanya punya kepengurusan sampai tingkat RT RW, tentunya dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Boyolali sangat punya potensi yang sangat luar biasa. Karena layanan kita dinas sosial terkait dengan permasalahan-permasalahan sosial adalah sampai ke tingkat yang terbawah, tingkat RT RW. Apalagi kemarin kita baru saja ketahui bersama bahwasanya Kabupaten Boyolali sudah mencanangkan MCD, Monitoring Center for Development, yang mana berbasis data dari tingkat RT. Sehingga kita harapkan kelembagaan Karang Taruna, organisasi Karang Taruna ini yang ada sampai level RT RW bisa digunakan, dimanfaatkan untuk membantu mendukung pemerintah Kabupaten Boyolali dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan sosial. Apalagi terutama kita ketahui bersama terkait dengan data-data yang sampai saat ini terus bergerak dinamis, dan harapan dari Bapak Bupati Boyolali bahwasanya data ini bisa betul-betul mencerminkan kondisi sebenarnya yang ada di lapangan. Peserta webinar yang kami hormati dan kami banggakan, sekali lagi monggo kita untuk bisa bersinergi bersama dengan baik, berkomunikasi dengan baik dengan pemerintah maupun dengan pilar-pilar sosial yang lain. Sehingga kita harapkan permasalahan-permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Boyolali ini bisa segera tertangani dan terentaskan.
apalagi pada saat sekarang terkait dengan kemiskinan ekstrim yang mulai digulirkan. Dari 5 kabupaten kemudian berkembang dan salah satunya di tahun 2022 adalah Kabupaten Boyolali. Sehingga kami harapkan kerjasama dan dukungan dari Karang Taruna untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial, menggerakkan inovasi dan kreativitas generasi muda sehingga bisa membantu pemerintah Kabupaten Boyolali segera mengentaskan apa yang menjadi programnya selama ini terkait dengan kemiskinan. Terakhir, mungkin saya mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan Karang Taruna harus menjadi perekat bangsa, menjadi ideologi, menjadi kekuatan melawan narkoba, terorisme, intoleransi, dan radikalisme. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali. Selanjutnya sebelum ke acara utama, mungkin sebaiknya sebelum ini sebagai kenang-kenangan juga, sebaiknya kita, Mas Admin minta tolong kita foto bersama dulu. Ada dua slide. Ayo monggo semuanya, say hello. Sudah siap Mas Admin, sudah siap belum? Siap. Nah, yuk, yang pertama. Sudah? Oke, lanjut. Slide kedua. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Oke, lanjut nih. Acara selanjutnya acara inti, paparan materi dan diskusi dengan tema memahami Permenkes nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna yang akan dimoderatori oleh sahabat kita, Mas Maman Suratman. Sebelumnya saya perkenalkan, saya bacakan sedikit CV dari Mas Suratman. Nama lengkapnya Suratman Eskom. Nama panggilannya Mas Maman, lahir pada tanggal 12 Juli dari seorang ibu bernama Asih di Mojowetan, RT 02 RW 2 Tegalrejo Sawit. Aktivitas yang digeluti beliau yaitu adalah seorang sekretaris Karang Taruna Kabupaten Boyolali, kemudian sekaligus juga sebagai TKSK di Kecamatan Sawit. Beliau aktivis di keagamaan, kemudian relawan disabilitas, dan juga pejuang PBIDKN terutama di Kecamatan Sawit. Nah, beliau ini sangat luar biasa dan saya yakin akan membawa suasana diskusi dan pemaparan materi menjadi semakin nyaman. Halo Mas Ratman. Halo Mbak Ut. Alhamdulillah sehat selalu. Ya, monggo Mas Ratman, saya beri kesempatan untuk memandu acara paparan materi dan diskusi pada hari ini. Semoga sukses dan lancar, monggo. Ya, terima kasih Mbak Ut yang cantik yang telah memberi waktu pada kami untuk memandu acara diskusi pada webinar yang kelima ini. Yang sebelumnya akan saya sapa dulu pembicara pada hari ini ada dua. Nanti dari beliau Bapak Ribut Budi Santoso selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Boyolali. Halo Pak Ribut. Apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik. Oke, siap. Yang kedua Ibu Puspitasari Dwi Aryani atau Bu Sari dari Kasih Pemberdayaan Sosial atau Pemberdayaan Masyarakat Dinas Sosial Boyolali. Halo Bu Sari, apa kabar? Halo. Halo. Gimana ini? Kayaknya. Terdengar suara saya? Dengar Bu Sari, siap. Ya, bagus. Terima kasih. Bu Sari baru di pantai ya? Ya Pak, liburan Pak. Bapak Ibu serta peserta webinar yang kami hormati, hari ini adalah webinar yang terakhir yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Boyolali
dalam rangka yaitu Bulan Bakti Karang Taruna ke-61 tahun 2021. Yang hari ini kita akan membahas panjang lebar terkait yaitu Peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna. Jadi nanti dua narasumber akan menyampaikan apa itu Karang Taruna, tugasnya apa, dan kelembagaannya bagaimana. Nanti akan kita dua. Untuk itu, yang pertama kami waktu pada Bapak Ribut Budi Santoso selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Boyolali untuk memberikan materi, yaitu waktunya 20 menit. Tetapi sebelumnya saya ingatkan kepada peserta untuk nanti bertanya lewat chat ataupun langsung ke angkat tangan waktu setelah selesai session kedua. Sementara pertanyaan yang lewat chat bisa dimulai dari waktu pemaparan sesi pertama. Nanti ada gift menarik 10 orang yang kami sediakan untuk peserta yang bertanya pada hari ini. Oke, sekarang kita dengarkan paparan dari Bapak Ribut Budi Santoso. Waktu kami berikan selama 20 menit. Kami persilakan. Monggo Pak Ribut. Oke, terima kasih Pak Mas Ratman yang sudah memoderatori acara webinar pada siang hari ini. Jadi yang pertama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Dan salam Aditya Karya Mahatva Yoda. Terima kasih Mas Ratman. Pada hari ini, teman-teman semua, kawan-kawan semua, kami akan memberikan informasi tentunya terkait dengan sebetulnya bagaimana Karang Taruna itu ada begitu. Jadi peraturan mengenai Karang Taruna ini diatur di dalam yang lebih detail lagi, itu diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial nomor 25 tahun 2019. Jadi terkait dengan Karang Taruna begitu. Ibu, bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, aturan ini sebetulnya itu sudah diberikan atau diterbitkan tahun 2019. Tahun 2019. Jadi Permensos nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna begitu. Nah, terkait dengan Karang Taruna ini dasarnya apa? Sebetulnya undang-undang tahun 2011 itu tentang kesejahteraan sosial begitu. Halo, bisa dianu nggih? Agak terganggu ya? Agak terganggu. Sudah sekarang ya? Terus dasar hukum berikutnya yaitu peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2012, ada peraturan presiden, ada peraturan presiden yang 2015 dan 2017, terus ada peraturan presiden yang terakhir nomor 68 tahun 2009 terkait dengan organisasi kementerian negara. Kalau kita induknya di kementerian itu di Kementerian Sosial. Makanya ada peraturan terkait dengan organisasi tata kerja Kementerian Sosial. Itu nomor 20 tahun 2015. Lanjut. Karang Taruna di dalam Permensos nomor 25 tahun 2009 itu mengisyaratkan bahwa
Sebetulnya organisasi ini adalah organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat juga sebagai wadah generasi muda, nggih, dalam tumbuh dan berkembang atas kesadaran sosial atau tanggung sosial dari dan oleh untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat, tentunya yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu Karang Taruna sebetulnya wadah generasi muda dari seluruh rakyat di Indonesia ini. Lanjut. Prinsipnya apa? Terkait dengan Karang Taruna ini, ada 6 prinsip yang harus kita kerjakan, harus kita lalui, harus kita pedomani. Yang pertama, bahwa Karang Taruna harus berjiwa sosial. Yang kedua, Karang Taruna harus mempunyai prinsip kemandirian. Yang ketiga, kebersamaan. Yang keempat, partisipasi. Yang kelima, lokal dan otonom. Dan yang terakhir adalah non-partisan. Jadi ada 6 prinsip mengenai Karang Taruna. Bisa dilanjut? Lanjut. Tentunya kalau kita terkait dengan tugas yang harus kita kerjakan, apa sebetulnya menjadi tugas Karang Taruna? Mohon untuk adminnya dimatikan nggih mic-nya secara merasa terganggu nggih teman-teman yang lain. Ya. Nggih. Lah tugas Karang Taruna setelah ada prinsip, ada tugas sebetulnya terkait dengan fungsi-fungsi yang harus kita kerjakan. Ada 2 tugas Karang Taruna, yaitu mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat. Yang kedua, Karang Taruna harus berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, gangguan sosial, pemberdayaan sosial, dan pelindungan sosial, serta program prioritas nasional. Nah, ini ada 2 tugas sebetulnya yang menjadi kewajiban Karang Taruna untuk bagaimana kita mengembangkan diri di tingkatan masyarakat. Lanjut. Selanjutnya bagaimana fungsi Karang Taruna terkait dengan yang harus dikerjakannya. Ada 9 fungsi yang menjadi peran Karang Taruna, yaitu yang pertama terkait dengan administrasi dan manajerial. Tentunya ini sifatnya menjadi fungsi internal kita, internal Karang Taruna. Terus yang kedua, fasilitasi. Yang ketiga, mediasi. Dan yang keempat, fungsi Karang Taruna adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Terus selanjutnya, yang kelima ada fungsi pemanfaatan dan pengembangan teknologi sosial, serta advokasi sosial, ada motivasi, ada pendampingan, dan yang terakhir, yang ke-9 adalah terkait dengan fungsi Karang Taruna sebagai pelopor. Itu kawan-kawan semua terkait dengan proses yang harus kita lakukan sebagai Karang Taruna, bagaimana kita akan melakukan fungsi itu. Terus selanjutnya, teman-teman sekalian, kawan-kawan sekalian, ibu bapak sekalian, di dalam struktur Karang Taruna, atau Karang Taruna itu mempunyai struktur, itu ada 5. Yang pertama, itu Karang Taruna Republik Indonesia, tentunya Karang Taruna Nasional yang berdudukan di Jakarta. Terus yang kedua, Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah, itu yang berkedudukan di Semarang. Terus Karang Taruna Kabupaten Boyolali berkedudukan di Boyolali. Terus ada Karang Taruna tingkat kecamatan yang berkedudukan di tingkat kecamatan, dan Karang Taruna Desa Garing Kelurahan, begitu, yang berkedudukan di desa dan kelurahan. Nah, bagaimana terkait dengan struktur ini?
SK-nya begitu atau SK pengurusannya karo tingkat Republik Indonesia ya Kementerian Sosial. Sebelum itu, sebelumnya. Nek. Nah, Karang Taruna Provinsi dari mana SK-nya? SK-nya dari Gubernur Jawa Tengah. Karang Taruna Kabupaten dari mana? Dari Bupati Boyolali. Karang Taruna Kecamatan dari mana? Dari kecamatan, dari Pak Camat setempat. Terus bagaimana dengan Karang Taruna Desa atau Kelurahan? Kalau desa itu dari Kepala Desa. Dan kalau kelurahan ya dari Bapak Lurah setempat. Ini sebetulnya struktur Karang Taruna. Kenapa? Karang Taruna di awal bahwa mempunyai sifat yang otonom. Jadi dia berdiri kemandiriannya di masing-masing wilayah begitu. Next. Ibu Bapak sekalian, kawan-kawan sekalian, terkait dengan keanggotaan Karang Taruna menurut Permensos 25 ini bersifat stelsel pasif. Artinya apa? Jadi setiap generasi muda yang berusia 17 tahun sampai 45 tahun itu otomatis menjadi anggota Karang Taruna dan berasal dari seluruh desa dan kelurahan. Jadi karena apa? Struktur yang terakhir, struktur yang paling bawah itu adalah penentu. Tentunya kalau kita menjadi pengurus atau menjadi anggota Karang Taruna itu harus berbasis di tingkatan desa dan kelurahan. Misalnya Mas Ratman ini pengurus Karang Taruna tingkat kabupaten. Tentunya dia juga akan menjadi pengurus di tingkatan desa atau kelurahan. Intinya begitu, kawan-kawan semua. Selanjut, setelah ada keanggotaan tentunya kita ada kepengurusan terkait dengan bagaimana kita akan memulai sebuah organisasi. Jadi ada struktur dari nasional sampai tingkatan desa dan kelurahan. Lah bagaimana dengan kepengurusan? Kepengurusan itu bagaimana untuk kepengurusan dan tata cara pemilihan Karang Taruna dari tingkatan desa dan kelurahan sampai tingkatan nasional, sampai tingkatan Indonesia, itu diatur di dalam anggaran rumah tangga dan anggaran dasar Karang Taruna. Dan itu wajib dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dan ini menjadi informasi Ibu Bapak sekalian, peserta webinar pada hari ini, itu bahwa kepengurusan Karang Taruna Kabupaten Boyolali nanti akan berakhir di tahun 2022. Nah, monggo, karena aturan jelas, ya toh, umur saya sudah hampir 50, jadi sudah tidak bisa menjadi pengurus Karang Taruna. Nanti masuknya menjadi badan penasehat, begitu. Jadi ini bukan kampanye, tapi monggo, nanti menjadi perhatian secara bersama-sama khususnya yang menjadi peserta webinar kali ini. Terus lanjut next. Di Karang Taruna itu juga ada yang namanya Majelis Pertimbangan Karang Taruna. Nah, ini sebetulnya menjadi wadah bagaimana seseorang yang masih semangat menjadi pengurus Karang Taruna tetapi secara umur sudah tidak diperbolehkan di dalam aturan yang ada atau regulasi yang ada. Lah Majelis Pertimbangan Karang Taruna bagaimana unsurnya atau kepengurusannya? Jadi Majelis Pertimbangan Karang Taruna merupakan wadah non struktural. Jadi di luar struktur Karang Taruna yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses, akses kemudahan demi kemajuan Karang Taruna. Lah monggo. Kalau saya ini kebetulan menjadi anggota DPRD sampai 2024. Nanti ada waktu 2 tahun kalau misalkan dipilih menjadi badan pertimbangan, kita tentunya akan memberi akses dan kemudahan bagaimana majunya Karang Taruna di Kabupaten Boyolali, begitu. Nah, unsur Majelis Pertimbangan Karang Taruna apa? Yang pertama itu terkait dengan mantan pengurus. Salah satunya saya nanti,
Jadi sudah melebihi aturan yang digariskan oleh peraturan yang ada, regulasi yang ada. Tentunya dari Permensos 25, maksimal 45 tahun. Jadi mantan pengurus, ada tokoh agama, bisa tokoh masyarakat, ada tokoh adat, ada pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, garing kelurahan, atau dan pelaku usaha. Itu Ibu Bapak sekalian terkait dengan Majelis Pertimbangan Karang Taruna. Lanjut. Ibu Bapak sekalian, karena Karang Taruna ini menjadi sebuah organisasi yang sah begitu, yang notabene legal begitu, ada beberapa hal yang harus diinformasikan kepada Ibu Bapak sekalian terkait dengan Permensos 25. Yang pertama terkait dengan lambang. Karang Taruna mempunyai lambang, Karang Taruna mempunyai seragam, Karang Taruna mempunyai bendera, ada lagu mars, dan ada papan nama atau plang begitu. Jadi 5 hal ini menjadi identitas kita bagaimana kita menjadi anggota Karang Taruna. Next. Selanjutnya, inilah lambang Karang Taruna. Nah, didominasi oleh warna kuning dan warna merah serta warna putih, ada warna hitam begitu. Jadi ini sudah sejak lama lambang ini kita pakai, bagaimana Karang Taruna ini diakui di nasional ini, di Indonesia ini, di Republik ini. Terus selanjutnya, di dalam lambang Karang Taruna itu ada kata-kata yang menjadi salam kita, salam kompak kita, salam satu jiwa kita, salam perjuangan kita, itu Aditya Karya Mahatva Yoda. Artinya apa? Bahwa pejuang yang berkepribadian, berpengetahuan, serta terampil dan selalu berkarya. Kalau misalkan kita panggil Karang Taruna bukan begitu. Tapi biasanya teman-teman panggil Yoda, Yoda Ribut, Yoda Ratman. Nah, Yoda itu pejuang. Jadi harus ada sifat atau fungsi atau mempunyai tadi yang dia berjiwa sosial begitu. Monggo lanjut. Nah, ini bendera kita, bendera Karang Taruna. Basisnya warna biru begitu, ada tulisan warna hitam dan logo Karang Taruna. Ini bendera Karang Taruna. Selanjutnya monggo. Nah, ini panji. Jadi bendera yang dipakai di dalam ruangan, yang kalau misalkan pergantian pengurus, selalu kita pakai, kita serahkan kepada pengurus, dari pengurus yang lama menjadi pengurus yang baru. Dan ini menjadi panji Karang Taruna. Warnanya kuning, begitu, tulisannya tetap hitam, dan di tengahnya ada lambang Karang Taruna. Lanjut. Nah, ini Mars, lagu Mars Karang Taruna. Itu menjadi identitas kita juga. Jadi kami pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung dalam satu Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Boy, semangat. Para Yoda harus semangat menyanyikan itu. Karena Mars, yang namanya Mars itu adalah menjadi penyemangat kita bagaimana kita menjadi anggota Karang Taruna. Selanjutnya, terus next, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, beberapa informasi yang terkait dengan Permensos 2019 nomor 25, dan selanjutnya bagaimana kita nanti juga akan menjadi pedoman bersama bagaimana kita akan mengelola Karang Taruna ke depan. Jadi itu, terima kasih Ibu Bapak sekalian, yang itu yang bisa saya sampaikan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator Mas Ratman, tapi marilah kita akhiri dengan salam kita, salam Aditya Karya Mahatva Yoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ribut yang telah menyampaikan materi yang pertama, bagaimana membedah terkait dengan Permensos nomor 25 tahun 2019 tentang Karang Taruna. Tepuk tangan meriah yang Pak Ribut. Dari radio dapat kami simpulkan bahwa prinsip Karang Taruna adalah berjiwa sosial. Ini tidak ada bayarannya, sosial itu. Yang kedua, tugasnya diantaranya adalah mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat. Utamakan adalah kita mengembangkan bagaimana potensi generasi muda saat ini. Kemudian fungsinya adalah komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi bisa berkomunikasi dengan siapapun, dengan pemerintah desa, dengan masyarakat lainnya, sehingga Karang Taruna bisa maju. Kemudian strukturnya itu dari pusat sampai ke bawah. Maksudnya desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Itu untuk strukturnya. Yang kemudian keanggotaan ini bersifat setel pasif, yaitu umur 17 sampai 45. Jadi setiap warga negara yang berusia 17 sampai 45 itu menjadi anggota Karang Taruna. Jadi sifatnya tidak mendaftar, tapi langsung otomatis menjadi anggota Karang Taruna. Kemudian untuk kepengurusan ini selama 5 tahun, masa baktinya 5 tahun. Demikian kesimpulan yang dapat kami sampaikan terkait paparan dari Pak Ribut. Selanjutnya kami ingatkan untuk pertanyaan agar menulis di chat dengan mencantumkan nama, kecamatan, terus narasumbernya siapa, pertanyaannya apa. Nanti ada Mic-nya, Mas. Mic, Mas. Mic, nggak terdengar. Mik Mas Ratman, mic-nya. Sudah, Mas. Ada lagi. Kok belum mic-nya, Mas? Komputernya banyak ya, Mas? Nggak terdengar, Mbak Uut. Bisa pinjam mikrofon sebelah dulu, Mas. Tetap enggak kedengaran, Mas. Mas, enggak kedengaran. Nggak terdengar. Pakai headphone coba. Kayak Mbak Syari itu loh. Mas Ratman nggak terdengar. Enggak terdengar, Mas. Belum. Suaranya panjenengan yang tidak kedengar. Gambar stabil. Stabil. Pinjam mikrofon Mbak Uut dulu. Mbak Uut. Pinjam dulu, Mas, yang lain. Geser. Tes.
Adminnya, admin? Apakah Mbak Sari dulu? Belum. Belum ada suara Mas Ratman? Geser ke akunnya Mbak U dulu aja. Geser ke tempatnya Mbak U dulu aja. Adminnya ada ya, admin ya? Admin? Ya, Halo? di unmute dulu Mas. Ya, Nah. udah ya, udah ya. Nah, Ya, sudah. Gayeng. Terima kasih, Ibu Sari. Kami persilakan untuk memberikan materi terkait dengan kelembagaan Karang Taruna dengan Dinas Sosial. Kami silakan, waktunya yaitu 20 menit dari sekarang. Monggo Ibu Sari. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ahmad Gojali, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, Saudara Dani Budi Cahyono, Ketua Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah, Saudara Ribut Budi Santoso, Ketua Karang Taruna Boyolali, segenap pengurus Karang Taruna Kabupaten Boyolali, seluruh peserta webinar pada hari ini yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Aditya Karya Mahatva Yuda. Monggo Mas, materi Mas. Nah, tadi sebagian sudah disampaikan oleh Yuda Ribut ya, pejuang Ribut ya, tentang Permensos 25 tahun 2019. Nanti ada beberapa hal yang berbeda, saya akan menjelaskan lebih detail tentang Permensos ini. Perkenalkan, nama saya Puspitasari Dwi Aryani. Saya kasih pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, dan restorasi sosial di Dinas Sosial Kabupaten Boyolali. Biar kenal, biar sayang ya. Jadi Karang Taruna tadi sudah disampaikan oleh Yuda Ribut dan juga Pak Kadinsos bahwa Karang Taruna itu organisasi oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda yang berkedudukan di desa atau kelurahan. Lanjut. Ya, fungsinya adalah menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu apa? Yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Lanjut. Ya, tugas Karang Taruna tadi sudah disampaikan ya, ini ada di pasal 6 di Permensos nomor 25 tahun 2019. Jadi ada dua, yaitu mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat, berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui, ini adalah penyelenggaraan kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, serta program prioritas nasional. Lanjut. Di fungsi Karang Taruna, tadi sudah disampaikan, tapi saya akan menjelaskan, ya, ini ada di pasal 7, silakan nanti bisa di-download Permensos ini, sudah canggih-canggih ya, silahkan dipelajari masing-masing. Jadi yang pertama adalah fungsi administrasi dan manajerial, yaitu dalam penyelenggaraan keorganisasian, jadi ada fungsi untuk melakukan administrasi dan manajerial. Yang kedua adalah fungsi fasilitasi, yaitu bagaimana mengembangkan organisasi dan memberi kemudahan, terutama bagi generasi muda atau anggota dari
Karang Taruna dan juga masyarakat di wilayahnya. Yang ketiga adalah fungsi mediasi, yaitu menengahi penyelesaian permasalahan sosial di wilayahnya. Jadi Karang Taruna juga memiliki fungsi mediasi ini. Kemudian fungsi komunikasi, informasi, dan edukasi. Jadi Karang Taruna juga memiliki peran untuk memberikan sosialisasi kebijakan dan program-program dari pemerintah maupun program dari organisasi Karang Taruna itu sendiri. Lanjut. Yang berikutnya adalah fungsi pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu mengoptimalkan program dari Karang Taruna dengan menggunakan teknologi untuk kemanfaatan masyarakat di sekitarnya. Kemudian fungsi advokasi sosial, ini advokasinya ngelinding kemana ya, jadi melindungi dan membela anggota atau masyarakat yang dilanggar haknya. Kemudian motivasi, memberikan semangat untuk pencapaian prestasi bagi anggota Karang Taruna. Juga melakukan pendampingan, yaitu menjalin relasi dengan kelompok-kelompok yang diberdayakan di wilayahnya. Yang terakhir adalah berfungsi sebagai pelopor, yaitu merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas anggotanya. Lanjut. Fungsi yang saya sebutkan tadi tidak ada dalam Permensos terdahulu. Jadi ini adalah inovasi dari Permensos, lebih menjelaskan secara detail tentang fungsi Karang Taruna. Ya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Karang Taruna, organisasi Karang Taruna dapat membentuk unit teknis, yaitu bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni budaya, dan hukum melalui proses mekanisme pengambilan keputusan. Karena asas Karang Taruna dasarnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1045, jadi segala pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah mufakat. Lanjut. Ini tentang keanggotaan dan kepengurusan Karang Taruna. Itu di bab 3 pasal 18 sampai pasal 21. Mohon maaf, revisi Yuda Ribut bahwa keanggotaan Karang Taruna dimulai di usia 13 sampai 45 tahun, yaitu secara otomatis menjadi anggota Karang Taruna tanpa perlu mendaftar. Ya, masa bakti kepengurusan Karang Taruna menjadi, ini terutama Karang Taruna di desa, awalnya adalah 3 tahun, berubah menjadi 5 tahun. Dengan syarat kepengurusan, nah ini warga negara Indonesia, paling rendah berusia 17 tahun, domisili di wilayahnya masing-masing, aktif dan memiliki kemauan dan kemampuan organisasi, dan aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi yang membedakan kalau anggotanya dimulai usia 13 tahun, tapi untuk menjadi kepengurusan harus paling rendah 17 tahun. Lanjut. Nah, pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan oleh pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sampai pusat, dan pengurus Karang Taruna. Oke, jadi dilakukan oleh dua itu. Bentuknya yaitu bentuk pemberdayaannya bisa melakukan peningkatan manajemen organisasi, bisa berupa pelatihan, bimbingan, atau penyediaan kelengkapan organisasi. Dalam peningkatan kapasitas SDM, bisa dengan pendidikan, pelatihan, atau studi banding. Dalam bentuk peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi, bisa dalam bentuk pelatihan, pendampingan usaha, atau penyediaan bahan untuk usaha. Kemudian peningkatan sarana prasarana, dan juga peningkatan jejaring kerja, bisa melalui konsultasi, koordinasi, kolaborasi, dan kemitraan dengan pilar-pilar sosial yang lain, atau dengan pemerintah atau dunia usaha. Pembinaan Karang Taruna dilakukan di tingkat pusat, tentu saja oleh Presiden, di kabupaten dilakukan oleh Bupati sebagai pembina umum,
kemudian kepala desa dan lurah sebagai pembina umum sekaligus melakukan pembinaan dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna di desa atau kelurahannya. Kepala Dinas Sosial sebagai pembina fungsional dan teknis di tingkat kabupaten. Sedangkan di tingkat kecamatan sebagai pembina fungsional dan teknis dilakukan oleh kepala seksi terkait. Kalau sekarang mungkin kepala seksi SPM. Oke, lanjut. Ya, alhamdulillah ternyata sudah selesai. Saya membuka sekali untuk berdialog dan berdiskusi dengan teman-teman seluruh Karang Taruna karena usianya kalau masih di bawah 45 atau 45 tahun saat ini masih menjadi anggota Karang Taruna secara otomatis ya. Saya kembalikan kepada Mas Maman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak masuk. Selanjutnya, marilah kita kami ingatkan yang belum mengisi link setelah ini untuk segera mengisi kolom chat dan silakan yang mau bertanya juga bisa yaitu dengan mengajukan tangan ataupun lewat chat dengan menyebutkan nama, kecamatan, dan dengan siapa, kemudian pertanyaannya apa. Jadi, tadi disampaikan tadi, ada visi terkait dengan keanggotaan. Karang Taruna ini minimal umur 13 tahun. Jadi kalau Balibut 13 tahun, itu yang dimaksud adalah pengurus. Bedanya, kalau anggota itu 15 tahun, kalau pengurus kan 17 tahun. Dan teman-teman semua untuk dipahami. Selanjutnya, ada pertanyaan masuk? Kami silakan teman-teman yang mau bertanya untuk mengajukan tangan atau melambaikan tangan. Masih ada waktu banyak untuk berdiskusi. Silakan teman-teman. Monggo, silakan bertanya pada peserta. Mungkin yang dengar dulu dari Pak Ribut, belum ada yang bertanya. Halo Pak Ribut. Halo. Halo. Dengar ya, Pak? Dengar nggak? Suaranya kurang keras, Mas. Udah masuk nih. Monggo, kalau silakan. Kalau bertanya. Halo. Ini ada Putri Dewi, Mas. Ada dari chat. Ada. Oke. Ya, chat. Saya bantu Mas Fatma. Kemudian dari Facebook. Ya. Dari Anggreni.
dari Nogosari. Pertanyaannya untuk Ibu, bagaimana menciptakan 6 prinsip yang disebutkan tadi dalam Karang Taruna dengan realitas di dalam masyarakat atau desa terkait pengembangan diri dalam masyarakat. Tidak semua individu sadar diri itu, sehingga bagaimana membuat anggota Karang Taruna semua bisa sadar akan pentingnya sebuah Karang Taruna dalam masyarakat. Kemudian Karang Taruna bisa berfungsi dengan baik. Monggo Pak Ibu bisa menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Putri Dewi Anggraini, anggota. Halo. Mungkin saya bantu. Ada sedikit kendala teknis di audionya Mas Ratman. Ada satu pertanyaan dari Mbak Putri Dewi Anggraini dari Nogosari untuk Yoda Ribut Budi Santoso. Pertanyaannya adalah, bagaimana menciptakan 6 prinsip yang disebutkan Bapak Ribut tersebut dalam Karang Taruna dengan realitas di dalam masyarakat atau desa? Terkait pengembangan diri dalam masyarakat, tidak semua individu sadar diri, sehingga bagaimana membuat anggota Karang Taruna bisa sadar akan pentingnya Karang Taruna di masyarakat. Monggo Yoda Ribut bisa dipun jelaskan kepada Yoda Putri Dewi Anggraini. Pertanyaan luar biasa. Monggo. Oke, terima kasih Yoda Putri Anggraini. Jadi yang pertama saya sarankan masuk Karang Taruna dulu. Nah, nanti akan tahu bagaimana cara kita akan sadar dengan sendirinya, kita berorganisasi, tentunya terkait di Karang Taruna. Terus selanjutnya, tadi sudah dijelaskan di awal, terkait dengan bagaimana kita mempunyai ada prinsip, ada fungsi, terkait dengan yang harus kita lakukan sebagai anggota Karang Taruna, terkait dengan apa yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Tadi ada 6 prinsip ya, terkait dengan yang harus kita lakukan. Yang pertama terkait dengan berjiwa sosial, kemandirian, kebersamaan, partisipasi, lokal dan otonom, dan non-partisan begitu. Jadi yang saya garis bawahi, bagaimana kita bisa melakukan terkait dengan proses ini. Jadi kalau kita menjadi pengurus, tentunya kita akan bersama-sama bergotong royong, memahami secara bersama-sama terkait dengan 6 prinsip itu. Kita juga akan mengetahui bagaimana kita berjiwa sosial itu setelah dinilai oleh orang lain gitu. Tidak bisa, wah aku berjiwa sosial dinilai dengan diri sendiri begitu. Kan ini secara organisasi, bukan individual bagaimana kita akan melakukan itu. Kalau keanggotaan itu hal yang biasa, Mbak. Kalau misalkan ada yang rajin, ada yang sregep, ada yang tertib begitu. Bolali ini banyak. Ya saya koreksi diri sendiri ya terkait dengan Karang Taruna di Kabupaten Bolali. Bolali ini hampir 40 ya anggota kepengurusannya. Tapi yang aktif tidak ada 10 orang. Nah, itu. Yang aktif tidak ada 10 orang. Tetapi bagaimana 10 orang itu bisa mewarnai 40 orang anggota kepengurusan. Dan ini bisa dibuktikan kepengurusan Karang Taruna yang sekarang. Walaupun yang aktif begitu, yang aktif itu diperkirakan 10 orang, tetapi kita alhamdulillah bisa menyelenggarakan beberapa acara yang tentunya terkait dengan Karang Taruna. Kemarin ada erupsi Merapi, kita juga ke sana. Ada corona, COVID-19, kita juga melakukan bantuan walaupun ala sekadarnya, dan kita juga menjadi penyalur beberapa bantuan yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial yang tentunya itu melalui Karang Taruna. Jadi saran saya tentunya terkait dengan proses
6 prinsip itu jenengan nanti masuk di Karang Taruna. Ini dari Nogosari, monggo nanti berkoordinasi dengan Karang Taruna tingkat kecamatan, begitu. Nanti tentunya juga bisa bergabung di sana. Lah partisipasi, kalau misalnya kita kebersamaan yang saya jelaskan tadi, kita 10 orang tetapi bisa mewarnai 40 orang kepengurusan, kita juga melakukan acara begitu, dan acara itu tidak mungkin hanya 10 orang itu yang disebut nama. Tentunya bagaimana Karang Taruna yang menjadi nama di depan kita. Oke. Terus lokal dan otonom tentunya kita juga mempunyai kepentingan masing-masing. Otonomi itu berarti kita harus mandiri di sana. Terus non partisan, kita juga tidak berafiliasi pada partai tertentu. Perlu diketahui bahwa Karang Taruna itu juga kebetulan juga banyak anggota dari partai yang lain selain partai yang ada di Kabupaten Boyolali. Mungkin itu tetap saran saya, Mbak Yoda Putri, gabunglah dengan Karang Taruna. Terima kasih, Mas Ratman. Ya. Terima kasih Pak Ribut sudah menjawab pertanyaan dari Yoda Putri dari Kecamatan Nogosari. Ini ada chat masuk lagi. Saya bacakan dari Yoda Jofri Dewangga, Kecamatan Wonosamudro. Pertanyaannya untuk Bapak Ribut Budi Santoso. Yang pertama, jabatan apa saja yang terdapat dalam Karang Taruna? Yang pertama. Yang kedua, program apa saja yang sebaiknya dilakukan Karang Taruna? Yang ketiga, apa saja yang bisa membuat Karang Taruna dibubarkan? Ini pertanyaan yang bagus. Nanti bisa dijawab Pak Ribut. Kapan waktu yang tepat bagi Karang Taruna melakukan perubahan jabatan pengurusnya? Monggo Pak Ribut untuk menjawab pertanyaan dari Yoda Jofri Dewangga. Oke. Terima kasih Mas Yoda Jeffrey. Oke. Terkait dengan pada Jofri ya. Jofri. Oh Jeffrey, ya. Buka esek Mas. Yeah. Oh iya, Jofri Dewangga dari Kecamatan Wonosamudro. Oke. Jadi di dalam Karang Taruna kestrukturannya, struktur pengurusnya begitu. Tadi ada struktur Karang Taruna, ada struktur pengurus. Kalau pengurus seperti biasa, kita menjadi strukturnya pengurus itu kita memakai yang umum biasa kita lakukan, ada ketua, ada wakil ketua, ada sekretaris, wakil sekretaris, ada bendahara dan wakil bendahara. Tetapi di dalam itu juga ada bidang ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sari selaku Kasih di Dinsos Kabupaten Boyolali. Jadi bidangnya ya tadi ada ditambah mungkin masih ada satu kekurangan di bidang keagamaan begitu. Jadi organisasi itu sama kita dilakukan hal yang biasa. Tentunya kalau penjenengan itu di desa sana ada Karang Taruna, itu juga boleh bergabung di sana terkait dengan proses kepengurusannya. Kalau hal-hal yang bisa membuat KT dibubarkan, menurut ADRT kita, DPRT kita, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kita, tentunya kalau secara otonom itu di masing-masing kabupaten mempunyai aturan tersendiri. Tetapi di dalam aturan DPRT kita, aturan kita yang bisa membubarkan itu kalau nyun sewu, Karang Taruna itu tadi, misalnya dia partisan begitu. Dia tidak otonom, melakukan hal-hal sesuatu yang berlawanan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Toh kalau misalkan
dibubarkan, tentunya juga menjadi perlakuan khusus ya, karena tentunya itu berlawanan dengan Pancasila sesuai dengan dasar kita dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, kapan waktu yang tepat bagi Karang Taruna itu ada perubahan kepengurusan? Menurut Permensos 2019 nomor 2019 nomor 25 begitu, itu ada 5 tahun. Kalau dulu 3 tahun. Ya. Nah, monggo nanti Mas Jofri Dewangga, kita di tahun 2022 SK kita nanti berakhir, tentunya nanti akan ada perubahan kepengurusan terkait dengan proses itu. Tetapi bisa dimungkinkan di tengah jalan katakanlah ada kepengurusan yang harus diganti, misalkan dia berhalangan tetap, gitu, berhalangan tetap, terus meninggal atau mengundurkan diri. Nah, kita lakukan perubahan dengan musyawarah di tingkatan pengurus masing-masing tingkatan. Kalau misalkan itu tingkatan desa, ya nanti ada musyawarah di tingkatan desa. Kalau di tingkat kabupaten, kita juga akan melakukan musyawarah di tingkat kabupaten. Baru ada perubahan yang kita ajukan kepada bupati, karena yang berhak di tingkat kabupaten itu bupati. Kalau desa, kepala desa atau di kelurahan Pak Lurah begitu, untuk bisa menyesuaikan sesuai dengan musyawarah yang dilakukan oleh masing-masing pengurus Karang Taruna di tingkatannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Jopri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ribut sudah menjawab pertanyaan Mas Jopri. Mungkin ada tambahan dari Ibu Sari terkait dengan pertanyaan dari Mas Jopri. Bu Sari, halo. Halo. Halo Mas. Iya. Gimana Ibu? Tadi pertanyaan dari Mas Jopri, ada tambahan untuk bisa membantu jawab? Kalau terkait yang saya dengan- dengarkan, yang saya dengarkan dari Ibu tadi, semuanya sudah sesuai, jadi saya nggak perlu menambahkan lagi, Mas. Ya, oke. Terima kasih Bu Sari. Irit toh, Pak. Jadi gini, Ibu Sari, Halo. gini Bu, kadang teman-teman kan bingung. Nah, ini mau bentuk Karang Taruna tingkat desa itu bagaimana? Ini bisa dijelaskan Ibu, monggo. Terima kasih Mas Ratman ya. Jadi karena Karang Taruna berkedudukan di desa, silahkan seluruh anggota Karang Taruna membentuk atau melakukan musyawarah untuk membentuk kepengurusan Karang Taruna di desanya masing-masing. Syaratnya tadi ya, umur untuk menjadi pengurus minimal 17 tahun. Ya silahkan untuk dirapatkan, dipilih orang-orang yang pantas, layak untuk menjadi kepengurusan Karang Taruna di desanya. Nah, kalau sudah terbentuk dengan melalui musyawarah tersebut, di-SK-kan oleh kepala desa atau kelurahan. Baru nanti akan dikukuhkan kepengurusannya. Nanti bisa mengundang dari kepengurusan kecamatan atau kabupaten dalam pengukuhannya. Nah, mungkin itu Mas. Jadi sebetulnya tidak sulit untuk membentuk Karang Taruna. Permasalahannya kalau sekarang yang aktif itu kan Karang Taruna di tingkat RT RW Mas ya. Ya Bu. Ya. Pengumuman gitu. Disebut di dalam Permensos 25 tahun 2019 itu disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna desa atau kelurahan dapat membentuk unit kerja Karang Taruna di tingkat dusun, rukun warga, dan rukun tetangga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna. Jadi misalnya di tingkat RT sudah ada Karang Taruna yang aktif di situ, silahkan untuk dikumpulkan untuk menjadi kepengurusan Karang Taruna desa. Karena yang aktif sekarang di tingkat RT RW, jadi yang RT RW yang sudah ada itu silahkan untuk berkumpul, bermusyawarah untuk membentuk organisasi Karang Taruna di tingkat desa. Gitu Mas. Terima kasih Bu. Berarti ini untuk
pendampingannya tetap desa, Ibu. Jadi desa mengundang perwakilan dari masing-masing dusun untuk bermusyawarah, nanti bisa terbentuk kepengurusan di tingkat desa. Karena sementara ini pengetahuannya adalah kalau Karang Taruna itu di desa, bukan di desa tapi di dusun. Nah, makanya untuk lewat Zoom ini, Zoom ini kita berharap nanti di setiap desa bisa terbentuk kepengurusan Karang Taruna dengan SK Kepala Desa. Begitu Bu Sari, ya? Ya, karena dasar prinsip dari Karang Taruna adalah kemandirian. Jadi misalnya kalau dari hasil komunikasi, koordinasi dengan kepala desa mengalami kesulitan atau dengan perangkat kesulitan, silahkan untuk secara mandiri membentuk organisasi Karang Taruna di tingkat desanya masing-masing. Sebenarnya di sini banyak sekali yang hadir dari pemerintah desa, jadi saya mohon bantuannya untuk memberikan fasilitasi kepada Karang Taruna, karena Karang Taruna merupakan lembaga di desa yang diakui oleh pemerintah dan sudah ada peraturan atau payung hukumnya terkait dengan organisasi Karang Taruna ini. Jadi mohon untuk bisa difasilitasi. Terima kasih Bu Sari. Nanti untuk desa-desa yang belum terbentuk segera membentuk Karang Taruna biar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik bersama Karang Taruna. Bapak Ibu yang kami hormati, semangat. Ada pertanyaan buat niki yang lainnya, monggo teman-teman dari Karang Taruna kecamatan atau desa atau dari peserta webinar yang lainnya, kami silakan untuk bertanya lagi, masih ada waktu. Boleh tanya. Yang lainnya monggo bertanya. Mbak Ut, monggo. Ini Mbak Ut mau bertanya. Silakan Mbak Ut. Monggo Mbak Ut, silakan. Oke, maaf ya Mas, karena ada penasaran jadi pengen bertanya. Halo Bu Sari. Siap Mbak. Tadi terkait fungsi Karang Taruna sebagai fungsi mediasi. Tugasnya yaitu menengahi penyelesaian permasalahan sosial. Sedangkan kita ketahui saat ini kebanyakan permasalahan itu justru munculnya di kaum muda atau justru malah yang menyebabkan adalah kaum muda itu sendiri, karena kaum muda itu kan semangatnya masih membara, kemudian emosinya kurang stabil. Kita takutnya nanti fungsi mediasi yang seharusnya Karang Taruna itu harusnya sebagai subjek yang harus bisa memediasi, justru malah menjadi objek yang harus dimediasi. Terus tipsnya bagaimana untuk agar Karang Taruna benar-benar bisa melakukan fungsinya tersebut sebagai fungsi mediasi. Begitu Bu Sari, nyuwun masukannya atau pemaparannya. Mas Mawan, matur nuwun. Jadi Mbak Uut yang terkait dengan fungsi mediasi, ya. Yang di sini adalah fungsi organisasi, membahas tentang organisasi Karang Taruna. Karang Taruna itu adalah wadah generasi muda untuk tumbuh berkembang, ya. Di situ kan dari remaja yang usia 13 tahun itu kan masa pubertas, ya, remaja yang masih galau mencari identitas, dan memang permasalahan sosial banyak timbul juga dari kegalauan ini. Nah, di Karang Taruna ini sebagai wadah mereka agar bisa mengembangkan dirinya, potensi yang dia miliki untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bermanfaat,
bagi lingkungannya, diwadahi di Karang Taruna ini. Fungsi mediasi ini diharapkan, jadi ini kalau ada yang bermasalah ya tentu dia tidak ikut karena namanya mediasi ya, namanya mediasi, orang yang melakukan mediasi otomatis orang yang memiliki karakter yang bisa mengendalikan diri. Nah, itu sebetulnya ada di dalam warna merahnya Karang Taruna. Dia itu selain berani, dia juga harus mampu mengendalikan dirinya. Delalah kostum saya sesuai dengan Karang Taruna ya ini ya, kuning dan merah. Ya. Nah, jadi memang tokoh-tokoh Karang Taruna di desa yang melakukan mediasi diharapkan adalah tokoh yang bisa mengendalikan diri. Jadi mampu melakukan penyelesaian masalah dari orang-orang atau masyarakat atau anggotanya sendiri yang mengalami permasalahan sosial. Jadi jangan melakukan mediasi kalau kita sendiri belum stabil secara emosi, istilahnya kayak gitu ya. Jadi kita harus lebih paham duduk permasalahan, lebih tenang, lebih bijak, lebih objektif dalam melakukan mediasi. Barangkali itu, jadi tidak sembarang anggota Karang Taruna bisa melakukan mediasi ini. Tapi tokoh-tokoh Karang Taruna yang dianggap mampu yang bisa melakukan mediasi ini. Barangkali itu, Mbak. Terima kasih Ibu Sari yang telah menjawab pertanyaan dari Mbak Ut tadi. Selanjutnya ada tambahan pertanyaan dari Mbak Putri tadi. Ini pertanyaannya terkait KT di desa. Ini kan desa itu kebanyakan belum ada. Nah, biar desa tahu gitu apakah akan ada penyuluhan atau sosialisasi kepada desa agar perangkat desa tahu pentingnya Karang Taruna. Jadi Mbak Putri ini bertanya apakah akan ada sosialisasi terkait dengan pentingnya Karang Taruna di desa. Bu Sari bisa menjawab atau Pak Ribut? Monggo kami silakan. Halo. Bu Sari. Pak Ribut. Mohon izin Pak Ribut. Monggo Mbak. Monggo Bu Sari. Sebetulnya kegiatan webinar yang dilakukan oleh pengurus Karang Taruna Kabupaten Boyolali, Yuda Putri, itu adalah salah satunya untuk memberikan sosialisasi maupun ajakan kepada pemerintah desa untuk mengadakan atau apa Mas? Gini Mas. Memfasilitasi membentuk terbentuknya Karang Taruna di tingkat desa. Ya kemarin kan tema kita sudah di peran Karang Taruna di dalam pembangunan desa. Ya, jadi yang kita hadirkan juga kepala desa maupun perangkat. Harapan kami dengan adanya webinar ini beberapa desa tergerak hatinya untuk segera membentuk Karang Taruna di wilayahnya masing-masing. Nah, untuk sosialisasi atau penyuluhan ke depan tentang pentingnya Karang Taruna ini akan kami pertimbangkan untuk bisa dilaksanakan di tahun anggaran yang akan datang. Nah, barangkali itu Mbak Putri, terima kasih. Terima kasih Bu Sari. Pak Ribut dan terima kasih. Saya hanya nambahi saja dari Bu Sari terkait dengan proses itu. Jadi kita, ini Mbak Sari ini kan kecamatannya Nogosari ya? Sari Pak. Kemarin kita juga sudah membentuk Karang Taruna di tingkat kecamatan di Nogosari. Nah, monggo nanti bisa dikoordinasi, biar difasilitasi dan diberi sosialisasi terkait dengan bagaimana kita akan membentuk Karang Taruna di tingkatan desa di Nogosari, nanti biar difasilitasi oleh pengurus kecamatan. Nah nanti tentunya kalau misalkan belum bisa atau belum bisa melakukan, nanti akan kita bantu dari tingkat kabupaten. Mungkin itu tambahan saya, Mas Maman. Terima kasih. Terima kasih Pak Ribut. Ini ada
pertanyaan masuk lagi. Ini dari Yoda Suprihatin dari Ngemplak terkait dengan halo Pak Ribut, gimana Halo. jika Karang Taruna itu dibentuk sekaligus diberikan pembekalan Karang Taruna dalam berkiprah di desa atau kecamatan. Ini intinya berarti meminta untuk setiap desa dibentuk dan dibekali agar Karang Taruna bisa berkiprah di desa masing-masing. Begitu Pak Ribut. Oke. Terima kasih. Yuda siapa tadi? Yoda Suprihatin. Nah, terima kasih Yuda Suprihatin. Jadi sebetulnya kita ini kan mempunyai fungsi ya, sebetulnya harus berkoordinasi sampai ke tingkat bawah, utamanya di tingkatan desa. Jadi pada prinsipnya Kecamatan Ngemplak kan juga sudah ada nih Karang Taruna tingkat kecamatan. Nah, monggo. Tapi kalau misalkan nanti membutuhkan perlu sosialisasi untuk dari tingkat kabupaten, nah kita siap untuk bisa datang. Tetapi terkait dengan anggaran, monggo nanti didiskusikan dengan tingkat kecamatan dan di tingkatan desa. Kemarin kita juga sudah bertemu dengan beberapa kepala desa, katanya juga akan membackup terkait dengan itu, karena dari respon webinar yang ketiga ya terkait dengan bagaimana Karang Taruna ini berperan di pembangunan desa. Dan memang ada beberapa desa yang sudah membentuk Karang Taruna dan sudah melakukan kegiatan, utamanya terkait dengan olahraga dan yang lainnya karena proses corona kemarin, COVID itu. Jadi mungkin itu Mas Ratman dari kami, tapi saya mohon untuk tetap semangat Mbak Prihatin, nanti bisa dikoordinasi dan kita minta tolong itu pengurus kabupaten tingkat Ngemplak ini situ toh Mas Ratman. Lupa Pak, nggak tahu. TKS kan ini loh. Mbak Mumpuni ya? Mbak Nani. Mbak Nani. Nggih. Mbak Nani. Itu yo ketok yo aktif ngono to. Aktif Pak. Nggih. Terima kasih Pak Ribut. Masukannya. Ada waktu lagi monggo kalau ada yang mau bertanya secara langsung atau live dengan mengangkat tangan. Baru jam 11:30. Monggo. Masih ada waktu kalau ada yang mau bertanya lewat chat. Kita tunggu 2 menit lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, kami persilakan untuk masing-masing narasumber memberikan close statement terkait dengan acara pada hari ini. Baik Pak Ribut maupun Sari, kami persilakan karena pertanyaan sudah tidak ada. Kami persilakan dari Pak Ribut dulu. Berarti kan murid kita bareng Karang Taruna sama PSN. Monggo Pak Ribut. Bu Sari dulu aja, saya terakhir. Oh monggo. Bu Sari silakan. Salah satu tugas kita adalah memetakan potensi Karang Taruna di wilayah kita. Ya, jadi mengapa ini penting? Karena nanti akan berpengaruh terhadap program pembinaan maupun pemberdayaan Karang Taruna. Yang saya harapkan bahwa masing-masing Karang Taruna yang ada di wilayah, belum ada segera dibentuk lah, ya segera dibentuk. Terus yang sudah ada berperan aktiflah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, ya. Yang terbaru kita baru validasi data di TKS, panjenengan yang ada di daerah masing-masing lebih paham terhadap kondisi wilayahnya. Jadi mohon untuk bisa membantu mendata siapa yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial di wilayahnya masing-masing. Dan selalu berinisiatif, berinovasi, dan kreatif dalam membentuk program-program kegiatan Karang Taruna di wilayahnya. Seperti yang terkenal itu kayak di
mana ya, Klaten itu ya. Ya, sekarang yang baru ini adalah desa wisata. Silahkan Karang Taruna untuk bergabung kepada pemerintah desa untuk membangunkan desanya masing-masing, memajukan desanya masing-masing. Karena salah satu fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi silahkan bersinergi dengan pemerintah desa bersama-sama membangun masyarakat di wilayahnya masing-masing. Tetap semangat meskipun pandemi, tetap berjiwa sosial, membantu sesama di lingkungannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari untuk close statement-nya. Sekarang Bapak Arifut, kami silakan. Oke. Terima kasih Mas Ratman. Jadi yang pertama bahwa Karang Taruna ini adalah organisasi yang dibentuk, organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda yang untuk pengembangan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial. Jadi ini dari, oleh, dan untuk generasi muda. Maka dengan ini kami memohon dengan sangat terkait dengan proses yang harus kita lakukan secara bersama-sama terkait dengan terkait dengan Karang Taruna ini. Jadi Karang Taruna ini legal dan sah menurut kepemerintahan yang ada, dan belum ada organisasi ini yang sampai ke tingkatan desa, kecuali Karang Taruna. Jadi nanti mohon, nanti untuk yang berkesempatan daripada Widan ini untuk bisa mensosialisasikan. Dasarnya tadi sudah diatur ke Bu Sari terkait dengan Permensos 25 tahun 2019. Jadi kesempatan kita, bagaimana kita akan menumbuhkan atau memperlihatkan jati diri kita. Apalagi sekarang ini kan mudah sekali kita mengembangkan diri kita karena memang sekarang ini kan ada tatanan baru ya, milenial dengan tatanan baru, semua dengan internet, semua dengan TI, semua dengan jaringan internet begitu. Nah ini monggo kesempatan terkait dengan proses itu. Dan kita selaku Karang Taruna tingkat Kabupaten Boyolali, kalau memungkinkan kita juga akan melakukan pembinaan-pembinaan sampai ke tingkatan desa begitu. Jadi mohon berkoordinasi dengan masing-masing Karang Taruna di tingkat kecamatan. Yang kedua, tentunya menjelang kita mau berakhir kepengurusan yang periode ini, kita juga memohon generasi-generasi yang akan datang, kader-kader yang nanti akan duduk di kepengurusan baik di desa, kecamatan, Karang Taruna, asahlah diri kita selaku generasi muda ini dengan baik dan santun begitu. Karena tidak mungkin umur 17 tahun itu akan terulang kembali. Tidak mungkin umur 40 tahun itu akan terulang kembali. Jadi umur itu hanya dilewati oleh satu masa dekade saja. Jadi nanti akan berkembang terus, semakin lama kita akan semakin berumur. Seperti saya, sekarang sudah tidak menjadi atau tidak memenuhi aturan untuk menjadi kepengurusan di Karang Taruna. Jadi tidak apa, karena memang kita butuh regenerasi. Jadi seperti kata Bung Karno, saya butuh 1000 orang tua hanya untuk mengguncang Semeru. Tetapi saya butuh 10 pemuda atau generasi muda akan saya guncang dunia. Nah, ini yang menjadi semangat kita, bagaimana sebetulnya pemuda itu harus melakukan inovasi-inovasi, harus melakukan perubahan-perubahan di zaman yang penuh dengan di zaman dengan penuh dengan ketatanan yang baru. Semua serba internet, semua serba
jaringan begitu terkait dengan proses yang harus kita lakukan baik selaku masyarakat maupun pribadi diri kita masing-masing. Mungkin itu, tetaplah semangat untuk semangat di Indonesia ini, percayalah kita akan menjadi bangsa yang besar, dan yang bangsa yang besar ini juga akan diisi oleh generasi-generasi yang bertanggung jawab, generasi-generasi yang berjiwa sosial, generasi-generasi yang mandiri, generasi-generasi yang selalu berpikir ke depan, tetapi tentunya juga akan melihat sejarah yang sudah terlewati. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya dan selamat siang. Salam Aditya Karya Mahatma Yoda. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali saja Terima kita kasih Pak Ribut ucapkan dan Bu Sari. merdeka. Merdeka. Oke. Aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih semuanya. Sebelum saya kembalikan ke Mbak Uut yang cantik, ini saya sampaikan beberapa poin bahwa hari ini adalah hari yang baik, yang bahagia kita. Mudah-mudahan nanti dengan setelah acara hari ini, Karang Taruna Desa segera terbentuk dan bisa melakukan yaitu pembangunan di desanya masing-masing. Demikian dari kami. Kalau ada kekurangannya mohon maaf sebesar-besarnya. Waktu kami kembalikan kepada Mbak Ut. Terima kasih. Mbak Ut. Oke, terima kasih Mas Ratman. Matur suwun Mas. Akhirnya Mas Ratman ngerti kalau saya itu cantik. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Demikian tadi rangkaian acara webinar kelima. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Sebelumnya akan saya bacakan dulu pemenang JPBD. Yang pertama Yoda Putri Dewi Anggraini dari Nogosari, terus kemudian Yoda Jofri Dewanda dari Wonosamudro. Demikian tadi rangkaian acara telah berjalan dengan lancar. Matur suwun sangat atas semua kehadiran panjenengan semua. Terima kasih Ketua Karang Taruna yang tadi saya tetap hadir, tetap mengikuti acara pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boyolali, matur nuwun sangat. Para narasumber, matur sangat. Semua hadirin, terima kasih sekali. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Karena sebagai makhluk sosial kita harus bermanfaat, tanpa harus memanfaatkan orang lain. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga kita semua selalu dalam keberkahan Allah SWT. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya Mahatma Yoda Karang Taruna. Terima kasih untuk Omah Brem atas tempatnya dan sebagainya. Kita hari ini di Rumah Brem Boyolali. Oh ya, jangan lupa